Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dengan 3 digit yang terakhir 053. Aku dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan pengambilan data yang dilakukan secara manual. Daripada berlama-lama, langsung aja kita cus. Di sini kita akan melakukan percobaan kontrol on off dengan hysteresis dan juga dengan kontrol PID. Nah, apa sih autonomics itu? Biasanya autonomics TK4S T4RN itu tuh merupakan bagian dari seri Autonix TK series temperature controller. Nah, alat ini tuh berfungsinya itu tuh untuk menerima sinyal suhu dari sensor, misalnya termokouple atau RTD, yang nanti kemudian akan membandingkan suhu yang terukur dengan suhu yang diinginkan dan juga mengeluarkan sinyal kontrol untuk mengatur perangkat seperti heater atau cooler agar suhu itu bisa tetap stabil sesuai dengan set point-nya. Nah, cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, singkatnya itu tuh nanti yang pertama sensor suhu. Misalnya kita ambil contoh termokouple, dia akan membaca suhu aktual dari sistem. Lalu yang selanjutnya data suhu itu akan dikirim ke controller, yaitu ke Autonix yaitu itu sendiri. Nah, lalu controller akan membandingkan suhu aktualnya dengan nilai set point yang sudah kita atur, sudah di set itu. Nah, jika terdapat error ataupun perbedaan, controller bisa mengeluarkan sinyal output ke aktuator. Apa sih aktuator? Itu misalnya contohnya sebuah pemanasnya itu. Nah, berdasarkan mode kontrol, ada on off ataupun PID. Nah, alat tuh akan menyesuaikan ya intensitas atau durasi nyala heater agar menjaga suhu bisa tetap stabil. Nah, sekarang kita pengambilan data. Pengambilan datanya itu kita manual ya, kita tanpa bantuan software sama sekali gitu. Jadi kita melakukannya itu menggunakan stop kontak. Nah, stop kontak. Ya, menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Nah, caranya pertama kita melakukan wiringnya dulu, terus ada atur PV dan SV, lalu ada mulai dan nyalakan stopwatchnya, lalu catat perubahan suhu aktual yang terlihat pada displaynya dengan durasi maksimal 3 menit. Lalu kita bikin grafik dan analisisnya, oke? Dan di sini ada kontrol on off hysteresis. Biasa ini nih kontrolnya itu menambahkan lebar setelan antara titik on dan juga off untuk mencegah switching yang terlalu cepat. Nah, batas bawahnya itu kan on dan batas atasnya itu off. Nah, lebar sempit itu suhu lebih dekat ke set point, tapi frekuensi switchingnya itu tinggi. Jadi aktuator akan cepat aus gitu. Kalau lebarnya besar, itu respon tuh bisa lebih stabil ataupun bisa mengurangi osilasi. Nah, cocok tuh untuk yang plannya lambat ataupun yang kapasitasnya besar. Nah, aplikasi umumnya itu ke relay, solenoid, kulkas dan masih banyak lagi. Dan ada kontrol PID juga. Jadi kita melakukan dua pengambilan data ya. Dan untuk yang PID itu kan kita mengatur on off-nya itu, rasio on off sesuai deviasi dari set point yang udah kita atur. Karena outputnya itu masih berupa relay, sinyal tuh dikirim sebagai pulsa on off berulang sehingga bisa mendekati kontrol continue. Misalnya apa? Saat suhu masih jauh di bawah set point, on itu akan lebih lama. Dan kalau misalnya udah dikasih set point seimbang, itu dibandingkan on off biasa, itu tuh bisa menghasilkan overshoot yang lebih kecil gitu. Bahkan respon stabil serta akurasi yang lebih baik gitu. Oke, di sini ini untuk datasheet dari TK4S itu sendiri yang banyak sekali di sini pilihannya untuk dari datasheet ini ya seperti ini di akun master dan ada banyak sekali pilihannya dan di sini ada TK4 series. Nah, di sini untuk TK4S-nya nih ada seperti ini untuk datasheet-nya ya teman-teman ya. Ada banyak sekali pilihannya. Oke, maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala mati lampu. Maaf ya, tapi kita akan lanjutin ya teman-teman. Oke, di sini ada proses wiring. Nah, ini proses wiringnya yang dilakukan supaya bisa terkoneksi dengan baik dan tidak ada salah-salah hubung gitu loh. Karena akan berakibat cukup fatal jika terdapat salah connect dari wiringnya tersebut. Nah, ini masih kita wiring-wiring.
Nah, di sini kita sambungkan powernya ke stop kontak supaya bisa terhubung dan bisa menyala. Nah, habis itu kita atur dari nilai PV dan juga SV-nya sesuai dengan nilai set point yang sudah kita tentukan. Oke, ada lagi. Oke, ini saat dalam proses pengambilan ini, pengambilan data menggunakan stopwatch di handphone gitu. Jadi bisa kita lihat dia setiap suhunya naik itu akan selalu apa ya? Kita mencatat selisihnya ketika suhunya itu naik. Di sini bisa kita lihat selisihnya itu ya saat suhunya naik dari 39 dari 31 sampai 40 itu adalah selisihnya 2 detik dan saat di 40 derajat itu lampunya akan mati gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh praktikumnya. Kita lanjut aja ke grafiknya. Jadi untuk grafiknya di sini bisa kita lihat ini uh, dalam detik keberapa suhu itu menaik gitu. Di sini ada dengan selisih 2 detik lampu lampu lagi suhu itu naik ya. Nih selisih 2 detik, 2 detik, 2 detik, 2 detik ya. Makanya karena dengan selisih 2 detik itu maka didapatkanlah grafik seperti ini. Dan dia ini kita pengukurannya dengan maksimal durasi selama 3 menit ya teman-teman. Jadi dengan waktu 3 menit didapatkan grafik seperti ini. Nah, di 3 menit kita masih menyentuh 43. Nah, puncaknya terdapat di 44 derajat. Nah, itu di 44 derajat itu di detik ke-40. Detik ke-40 dia udah menyentuh. 39 ke 40 dia udah menyentuh 44 derajat. Lalu stabil di 44 derajat dan akhirnya turun di menit kedua. Menit kedua, hampir menit ketiga itu udah mulai turun ke 43 sampai akhirnya stabil di menit ketiga di 43 derajat. Di sini ada lanjutan. Nah, ini untuk grafiknya sama dengan selisihnya yang hampir sama tapi di sini bisa menyentuh lebih dari 50 derajat ya teman-teman. Di sini kita puncaknya ada di 58 derajat ya. Dihasilkanlah grafik seperti ini ya teman-teman ya. Begitupun dengan yang ini. Lanjut ke PID. PID itu kan kepanjangan dari proporsional, integral, dan juga derivatif. Untuk PID yang kita ambil, itu contohnya ada PID 2000, maaf teman-teman. Nah, ada PID yang ini, habis itu ada suhunya per detiknya. Di sini kita catat dia mencapai 59 derajat. Di sini pun kita masih mencapai 56 derajat ya. Dia stabil tapi stabil di ya 57 dan 56 derajat, lalu turun lagi sampai ke 53 derajat. Di sini kita bisa men-setting ya teman-teman ya. Men-setting dengan detik keberapa sih atau di derajat keberapa sih lampu itu tuh bakal mati gitu. Nah, ini untuk yang PID-nya 30, P-nya 30, I-nya 0, D-nya 0. Ini untuk PID yang P-nya itu 20, I-nya itu 4, dan derivatifnya itu 6. Di sini bisa kita lihat juga ya teman-teman, grafiknya itu mirip-mirip ya. Hanya ini sedikit berbeda nih teman-teman. Dia naiknya cukup eh nggak ini kalau yang ini naiknya cukup signifikan ya teman-teman. Dia naik lumayan cepat naiknya suhunya perpindahannya hingga mencapai tapi turunnya pun dia konstan di 56 dan juga turun di 54 derajat. Kita lanjut ke PID ini. Bisa kita lihat juga bahwa penggunaan PID ini juga mempengaruhi gitu, mempengaruhi bagaimana cara suatu
sistem ini bisa bekerja gitu. Dan untuk penggunaan PID ini cukup dapat apa ya, dapat dikatakan lumayan efektif. Dan ini kita contoh seperti yang P-nya itu proporsional 30, integral 4, serta derivatifnya 6. Di sini dia, nah, dia stabil di 51. Dia gak naik jauh melonjak ke 56 dan sebagainya. Sama seperti ini juga. Di sini dia kenaikannya cukup jauh, mencapai 60 derajat ya, teman. Oke, di sini juga ada yang terakhir ini. Nah, di sini dia naiknya di 58 dan nanti akan stabil kembali, dia stabil di 58, tapi ada terjadi kenaikan yang cukup uh, cukup tinggi gitu, ibaratnya cukup lumayan cepat gitu suhunya itu naiknya dari detik per selisih detiknya. Itu di sini dia masih di stabil untuk selisihnya per 2 detik ya, teman-teman. Dan mungkin sekian sih penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.